Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngebahas salah satu laptop yang memang laptop ini sendiri udah lama banget rilisnya, tapi sampai sekarang, tepatnya di tahun 2025, masih banyak juga yang lagi nyariin. Gak salah lagi, Asus ROG Strix GL5. Yap, laptop ini sendiri bukan laptop baru, tapi jangan salah, masih banyak banget nih orang-orang pada nyari laptop ini. Banyak yang penasaran gitu loh. Bukan karena dia ini jelek, tapi banyak juga orang yang nggak ngulik lebih dalam. Dan spesial di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian dan ngebahas ini secara tuntas tanpa pakai bahasa yang ribet-ribet, tanpa pakai kata-kata yang teknologi banget, tapi dengan cara pengemasan yang bisa kalian mengerti. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Oke, seperti biasa pertama-tama GL5 ini tuh tampilannya ROG banget. Dengan gaya yang khas, gahar, tampilnya itu keren, lumayan berat, dan punya bobot yang lumayan besar. Bodinya kokoh, lumayan tebel, tapi ya wajar aja sih karena ini tuh laptop gaming cuy, bukan laptop tipis buat ngetik skripsi doang. Seperti biasa keyboardnya itu dia udah RGB, warna-warni, bisa lo atur sendiri. Buat yang demen setup glowing, ini udah cakep banget. Tombol-tombolnya juga enak dipakai buat main game, travelnya pas, nggak terlalu dalam, nggak terlalu cetek juga. Dan satu hal yang paling gua suka dari laptop ini adalah di bagian solidnya, karena dia sama sekali nggak ringkih gitu loh. Tapi ya balik lagi, karena laptop ini tuh laptop gaming yang dengan mempunyai berat lumayan ya, jadi kalian nggak bisa ngebawa ini kemana-mana kecuali kalau kalian siap buat bagian pundak kalian itu pegel-pegel. Dan sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu performa. Asus ROG Strix GL5 biasanya ditenagai sama Intel Core i7 generasi ke-7 atau ke-8 tergantung varian. Dan by the way, varian yang gua pakai ini pakai Intel Core i7. Terus dapat GPU Nvidia GeForce GTX, biasanya GTX 1050. RAM-nya standar lah 8GB sampai 16GB. Bisa di-upgrade juga sih. Storage-nya udah campuran SSD sama HDD. Jadi booting cepet tapi tetap ada ruang lega buat file game yang gede-gede. Dan kalau misalkan kalian nanya, "Bang, main gamenya gimana sih?" Gua pribadi di sini udah install beberapa game yang lumayan berat kayak Clash of Clans, entah itu Point Blank, Dota 2, CS:GO, masih aman dan juga tentram parah. Bahkan sampai gua setting rata kanan pun dia masih tetap aman jaya, teman-teman. Kalau misalkan lu mau main game AAA kayak GTA 5, Assassin's Creed, atau yang agak berat, dia masih bisa sebetulnya. Asal settingnya itu jangan mentok kanan semua. Medium ke high tuh masih aman lah buat FPS yang enak dipandang. Dan sekarang kita ngebahas ke bagian kekurangannya. Laptop gaming itu nggak jauh-jauh dari suhu yang panas. GL5 ini tuh sebenarnya pendinginnya lumayan sih, udah ada 2 kipas juga. Pembuangan panasnya ada di belakang, jadi hawa panasnya nggak langsung ke tangan lo. Tapi tetap ya, kalau udah dipakai gaming berat, suhu bisa naik ke 80 atau 90 derajat Celcius. Sebenarnya normal sih, tapi jangan lu pakai sambil dipangku di paha, auto kebakar cuy. Dan sayangnya di bagian kipasnya juga dia agak berisik kalau misalkan kalian ngerjain sesuatu yang berat. Terus sekarang kita ngebahas ke bagian baterainya, dan ini tuh salah satu hal yang bikin gua agak sedikit tricky dan juga bete sih, karena seperti yang kita tahu, laptop gaming itu pasti boros di baterai ya kan. Dan ya benar, laptop GL5 ini juga nggak jauh-jauh dari boros baterai. FYI, gua pakai main game kayak Point Blank atau CS:GO waktu itu, dia cuman bisa bertahan 3-5 jam aja. Jadi siap-siap aja kalau misalkan kalian ngebawa laptop ini keluar kayak nongkrong sambil main game, siap-siap harus bawa chargeran. Sekarang kita loncat ke bagian layarnya. Dia layarnya itu udah Full HD 15,6 inci dan udah pakai panel IPS, jadi sudut pandangnya enak. Warnanya lumayan akurat, nggak lebay. Terus audionya, suara speakernya standar lah,
nggak jelek tapi nggak yang wah juga. Kalau lu mau suara lebih nendang, mending pakai headset gaming, baru tuh kerasa imersifnya. Dan untuk laptop ini sendiri dijual di harga 10-15 juta tergantung varian yang diberikan. Kalau misalkan kalian nanya, Bang, yang paling bagus tuh varian apa sih performanya? Nah, gua saranin pakai Core i7 aja karena itu tuh bener-bener ngebut buat dipakai main game, teman-teman. Dan kesimpulannya, laptop ini cocok buat siapa? Pertama, cocok banget buat kalian anak-anak game nih yang pengen laptop gaming tapi masih budgetnya itu pas-pasan. Dan laptop ini tuh cocok banget buat kalian yang nggak peduli sama penampilan laptop terutama. Yang kalian pengen itu cuman buat main game. Dan laptop ini cocok buat siapa lagi? Buat lu semua yang sabaran, teman-teman, karena ya kalian harus bawa chargeran kemana-mana kalau mau main game. Apalagi kalau kalian di luar, siap-siap aja dah selalu bawa charger ya. So itu dia teman-teman sedikit pembahasan hari ini mengenai laptop ROG. Gimana nih menurut kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget nih cerita-cerita menarik atau rekomendasi laptop yang bakalan gua bahas. Sesekian dari gua, see you next time.